Aspiration and Inspiration for Indonesia. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Indiska Handiana dalam acara The Icon, Aspiration and Inspiration for Indonesia. Tentunya dengan tema menarik, Sinmeta Sport adalah program berbincang seputar olahraga bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan acara ini bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan tujuannya agar sobat di sana bisa lebih kenal dunia olahraga. Dan seperti yang kita ketahui, olahraga adalah alat yang paling kreatif, inovatif untuk pembangunan pemuda agar bisa berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Terima kasih kepada sponsorship yaitu Main Potato dan Rumah Jagung yang telah mendukung acara ini. Dan tentunya saya saat ini tidak sendirian karena bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Wakabid 1 Bidang Media Humas KONI Pusat. Siapa lagi kalau bukan Mas Tirto Primaputra. Halo Mas Tirto, apa kabar? Halo Mbak, salam olahraga. Salam olahraga. Jawabnya Itu Jaya. khas KONI? Semua masyarakat olahraga di Indonesia. Jadi kalau kita bilang salam olahraga, jawabnya Jaya. Jaya. Oke. Gitu, Mbak. Salam olahraga? Jaya. Jaya. Terima kasih. Mas Tirto ternyata masih muda ya? Sepertinya begitu Mbak. Sepertinya. Kan relatif ya tua dan muda itu. Oke. Masih berapa tahun kalau boleh tahu nih Mas? Sama kayak Mbak lah. Sweet 17 ya? Iya. Oke. segitulah. Jadi kita satu angkatan ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baru lulus SMA kemarin kan? Iya, baru lulus SMA kemarin loh. Sama lah kita Mbak. Masih generasi Z. Iya. Oke, Mas Tirto katanya nih lulusan Sosial Politik UI, betul nggak? Katanya begitu Mbak. Aslinya? Iya. Iya. Mas Tirto ternyata ini juga ya, luar biasa ya. Saya kira Mas Tirto ini sosok yang serius. Ternyata suka bercanda juga ya? Iya, banyak yang bilang begitu. Oke. Tapi gayanya harus serius. Betul, betul sekali. Tahun berapa Mas Tirto lulusan angkatan? Saya lulus kuliah itu di waktu yang tepat, Oke. bukan tepat waktu. Jadi saya 2016 pertengahan ya lulus, 5 tahun di kampus. Jadi matang Mbak, insya Allah. Alhamdulillah Iya. ya, sibuk berkarir. Dan sekarang di KONI Pusat, sudah berapa lama Mas Tirto? Saya diminta jadi pengurus, bergabung ke sini di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pak Marsiano Norman itu sejak tahun 2020. Jadi sudah ini 3 tahun ya, hingga tahun ini kurang lebih gitu Mbak. 3 tahun, cukup lama juga ya Mas Tirto ya? Iya lama, diterpa pandemi begitu masuk sini gitu, dan cukup berat ya karena kita melakukan penyesuaian yang ya saya di olahraga baru gitu, kemudian langsung ada kejadian pandemi gitu. Oke. Jadi unik. Nah, ini Mas Tirto, tadi kan lulusan Sosial Politik UI. Iya. Ya, kok bisa lulusan Sosial Politik UI akhirnya terjun ke dunia olahraga? Nah, apakah memang dari dulu bercita-cita untuk berkecimpung di dunia olahraga, Mas Tirto? Pertanyaan menarik, Mbak. Jadi kalau dari kecil ingin di dunia olahraga, jelas kita nggak tahu, Mbak, bahwa di olahraga itu tidak hanya atlet dan pelatih, tapi ada organisasi-organisasi yang membidani program olahraga sehingga melahirkan pelatih dan atlet yang berprestasi. Gitu. Kita nggak ada yang tahu zaman-zaman kita kecil dulu, tapi nyatanya ada. Sekarang alhamdulillah saya di KONI Pusat itu induknya pembinaan olahraga prestasi di Indonesia gitu, membawahi 38 KONI provinsi sesuai jumlah provinsi di Indonesia dan 514 tingkat kabupaten kota dan 72 induk cabang olahraga gitu. Di antaranya ada sport, PSSI sepak bola, PBSI dan sebagainya. Kurang lebih gitu. Jadi ini sangat strategis, peran orang-orang yang di belakang para atlet ini yang mana zaman kita kecil dulu kita nggak tahu dan nggak ngerti gitu ada organisasi-organisasi ini gitu. Kurang lebih gitu Mbak. Oke. Enjoy nggak sih untuk jadi pengurus pusat di KONI ini selama ini? Ya karena
podcastnya juga kerja sama Koni, saya harus bilang enjoy ya. Oke. Ya, enjoy. Alhamdulillah, enjoy banget karena untuk berkarya untuk Indonesia melalui olahraga prestasi gitu, itu rasanya gak semua orang punya kesempatan ke situ. Jadi ini salah satu keberuntungan juga buat saya gitu loh Mbak. Tentunya juga dengan kolaborasi teman-teman semuanya kita perlulah gitu, sama-sama kita untuk olahraga Indonesia kita bikin lebih baik. Oke. Nah, dan Mas Tirto nih, tentu berarti cakupan olahraga ini cukup luas ya, bukan tentang kesegaran jasmani, tapi tadi bisa menyangkup segala hal aspek, mulai dari pemuda-pemudi bisa berkumpul dan lain sebagainya. Iya, sebenarnya kan gini ya Mbak, gimana kita melihat sesuatu itu kadang Iya. Bergantung dari sudut mata kita. Kalau Iya. kita lihatnya sempit, ya sempit. Iya. Tapi kalau kita memanfaatkan, memberdayakan lebih baik, ya itu pasti spektrumnya luas. Untuk saya yang, sebagian orang akan bilang gitu, apa kaitannya ilmu politik sama sama olahraga? Ternyata ada Mbak, gitu. Karena kalau kita bicara olahraga, itu ada nilai-nilai, misalnya jujur, sportif, nilai juang supaya kita ini bisa capai target olahraga, terus ada tidak mudah menyerah sama apa yang kita dapat. Misalnya kita sekarang, Mbak sekarang misalnya rajin olahraga, Mbak sekarang berat badannya sekian gitu. Ya, aku sekarang kurus sih. Iya, kurus. Terus pastinya setelah Mbak makin sering olahraga, Mbak pasti punya ketidakpuasan, wah ini nggak cukup segini, harus lebih lagi, harus lebih. Nah itu tuh nilai-nilai kompetitif yang mana itu bisa sangat baik untuk bangsa Indonesia. Apalagi kita nanti dihadapkan dengan bonus demografi gitu. Gimana jadinya kalau karakter kita nggak punya nilai-nilai yang baik dalam bonus demografi itu, jadi bumerang kan. Jadi olahraga salah satunya ke sana ya. Arahnya kita lihat ada nilai-nilai untuk karakter building gitu Mbak. Oke, karakter building. Yeah. Nah, Mas Koni, mungkin sobat di sana juga ingin lebih kenal mengenai Koni, karena kami sebagai masyarakat Indonesia sangat bangga akan terselenggaranya PON tahun lalu di Papua, dan itu PON pertama di Indonesia Timur. Nah, kami ingin tahu apa sih dampak pengaruh terselenggaranya PON di Papua bagi masyarakat di sana? Banyak ya Mbak. Kita melihat Papua ini punya segudang permasalahan. Oke. Kita orang dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, mungkin kita mengenal Papua itu sebagai satu bangsa kita hanya dari media saja. Dari media kebetulan lebih banyak berita yang dalam tanda kutip menakutkan ya tentang Papua. Jadi dengan kita kerja keras menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional itu, kita punya banyak nilai penting, Mbak. Apa aja? Satu, oke. Kita bangsa terempat terbesar di dunia dengan 272 juta penduduk. Ya. Kita berhasil membuat satu multi event di Papua yang mana itu di masa pandemi. Ini kita bukan ngomong cuap-cuap dan lain-lain, ini udah terlaksana, sukses, dan ini adalah, ya kayak Mbak kan komunikasi politik, ini bahasa komunikasi bangsa Indonesia bahwa kita bangsa Indonesia bisa berprestasi di masa pandemi. Kita tidak terintimidasi oleh COVID-19, nyatanya berjalan dengan baik. Bahkan nilai, kita bisa membuktikan bahwa jumlah orang yang terpapar COVID, kira-kira ada 30.000 orang yang terkait di Papua sana, ada atlet kontingen dan panitia lokal dan sebagainya, itu ada 30.000, itu ada sekitar 178 yang terpapar COVID. Di Olimpiade angkanya di atas 400 Mbak, seingat saya kalau saya nggak salah. Dan itu tuh jauh di bawah ambang batasnya WHO. Ambang batasnya WHO tuh ada di angka 5%, tapi dengan angka 100-an tadi, itu kita di bawah 1%, Mbak, kalau nggak salah saya. Jadi kita tuh sukses. Indonesia tuh
Kita mampu bangkit dari COVID dengan segala halnya. Kemudian kedua, dengan suksesnya penyelenggaraan PON di Papua, di provinsi, di tempat-tempat saudara-saudara kita yang mana dunia internasional pun sering menyebutkan bahwa mereka itu bukan bagian dari Indonesia, mereka ingin merdeka. Ini secara geopolitik kita melihat bahwa teman-teman Papua kok yang bisa mengundang kita bersatu, acara olahraga, merangkul kita semua, bahkan di masa sulit COVID. Itu bahasa komunikasinya kan secara geopolitik itu udah melunturkan mereka-mereka yang katanya mau merdeka. Itu minoritas, buktinya bangsa Indonesia loh dipersatukan, dirangkul semuanya sama teman-teman kita dari saudara-saudara kita yang ada di Papua sana. Sukses, nggak ada korban, nggak ada kekerasan, nggak ada intimidasi. Itu seakan memperkokoh bahwa kita itu satu kesatuan Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Papua juga di dalamnya. Gitu, Mbak. Luar biasa ya. Jadi efeknya itu sangat masif ya. Bukan hanya tadi untuk perkumpulan, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan dari perekonomian maupun pembangunan di sana ya, Mas Tirto. Betul, ada, saya lupa pastinya, tapi dana yang berputar di sana udah triliunan, Mbak, di Papua karena ada PON ini. Dan UMKM itu penjualnya mama-mama itu dia punya pemasukan yang tinggi karena ada event ini. Ya jelas dengan adanya PON itu perputaran uang tinggi sekali di sana. Itu kita nyelamatin mereka juga di sana. Hotel ada, terus buat apa namanya, buat konsumsi juga berputar, souvenir dananya berputar, infrastruktur juga demikian gitu, kurang lebih gitu. Dan Mas Tirto nih, berarti banyak sekali pengalaman yang Mas Tirto alami selama ini ya. Boleh dong diceritakan pada sobat di rumah untuk menginspirasi pengalaman yang paling menarik nih selama ini apa, Mas Tirto? Salah satunya jelas PON Papua ya, Mbak, karena itu masanya benar-benar sulit banget. Bahkan saya tuh ngerasain ya, ketika kita itu PON-nya jauh, secara akomodasi dan transportasi juga berat untuk ke Papua. Tapi dukungan teman-teman media di Indonesia ini, walaupun mereka itu secara mandiri datang ke Papua gitu, kita tuh bener-bener dipersatukan gitu loh. Kita bener-bener sukseskan PON itu secara publikasi dengan baik. Kebetulan saya kan bidang media dan humas gitu ya. Betul, yang mempromosikan ya. Iya. Nah, itu kita nggak perlu negosiasi alot dengan siapapun, tapi kita itu udah satu frekuensi, satu visi. Sukseskan PON Papua ini mulai dari penyelenggaraan, prestasinya, administrasi, prokes, ekonomi, hingga publikasinya pun sukses. Dan itu terjadi. Itu unik sekali. Dan saat ini kita langsung menyongsong PON Aceh Sumut. Pertama kali dalam sejarah Indonesia diselenggarakan di 2 provinsi sekaligus, di Aceh dan Sumut. Luar biasa. Dari timur Indonesia, sekarang kita langsung ke provinsi paling barat di Indonesia. Tahun 2024 ini. 2024 ya, tahun depan. Dan pertama kali diikuti 38 provinsi, termasuk 4 provinsi baru di Indonesia yang pemekaran Papua itu. Nah, itu juga nggak kalah uniknya, nggak kalah hebatnya kita, upaya-upaya kita untuk siapin PON itu biar lebih sukses. Karena kalau di Papua bisa sukses, yang ke depan harus jauh lebih sukses. Ke depannya juga nanti di NTT dan NTB, PON rasa sport tourism juga harus lebih sukses lagi. Jadi kita bikin standar Indonesia tuh semakin lama semakin baik. Semakin gitu, meningkat, Mbak. Ya Mas Tirto. Harus dong. Iya dong. Betul sekali, itulah prestasi namanya. Nah Mas Tirto, mungkin ya, untuk menyelenggarakan PON ini seperti yang Mas Tirto sampaikan, tentu bukan hanya menarik perhatian masyarakat Indonesia, tapi juga
dunia seperti itu. Dan ini bukanlah hal yang mudah. Nah, apa saja sih tantangan yang Mas Tirto hadapi selama berkecimpung di KONI Pusat ini, Mas Tirto? Tantangan apa ya, banyak banget ya. Karena Apa saja? pertama, Oke. SDM jelas itu jadi tantangan gitu. Gimana caranya dengan SDM yang ada, kapasitas yang ada, jejaring dan networking yang ada, gitu, kita bisa maksimalin semuanya sampai alhasil jadi seperti itu, gitu ya Mbak. Dan kita itu prinsipnya kalau kita mau sukses, kita nggak boleh cari kesalahan orang dan siapa yang buat kesalahan aja. Oke. Tapi kita harus isi kesalahan-kesalahan itu. Complete each Misalnya, other. iya. Jadi kalau kita kemarin kebetulan di PON, di masalah ini buat masalah publikasi itu banyak banget yang nolong ketika kita itu mau buka komunikasi dengan berbagai pihak. Salah satunya tuh yang nolong kita itu Ditjen Informasi Komunikasi Publik Kominfo, Kementerian Kominfo. Itu nolong kita banget. Mulai dari publikasi prapon hingga PON. Ke depan juga mereka udah siap, udah sampaikan juga, akan siap mendukung juga gitu. Jadi tantangan-tantangan itu tuh dengan kolaborasi, komunikasi kita ke sini, ke sana, itu tuh bisa selesai insya Allah gitu ya. Amin. Jadi dengan kebersamaan tuh tantangan besar dan banyak pun pelan-pelan tuh kita selesaikan dengan slow but sure. Oke, luar biasa. Inilah yang dinamakan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Amin. Dan tekad yang tak pernah pudar itu bisa membawa atlet muda mewujudkan mimpinya. Iya. Dan salah satunya KONI bisa mewujudkan pemuda-pemudi bangsa Indonesia khususnya atlet ke kancah internasional. Luar biasa, give applause dong. Mas Tirto, Oh iya, we are so proud of Indonesian and we are really appreciate it. thank you. Thank you. Dan tentu nih Mas Tirto, berarti kalau misalnya digenerasikan kan mengenai dunia olahraga, ternyata olahraga ini bisa menjadi eksistensi atau wadah untuk meningkatkan gerakan nasionalisme di kalangan pemuda, gimana mereka untuk bisa berusaha dan memotivasi diri agar bisa melakukan yang terbaik dan membanggakan Indonesia. Ya jelas, karena Iya. kalau kita bicara olahraga, ya ketum kita juga selalu Iya. Punya jargon gitu. Kalau bicara olahraga, kita bicara merah putih. Olahraga pemersatu bangsa, kurang lebih gitu. Kalau kita udah ngomong olahraga prestasi, Mbak, Oke. kita harus mikir ini tujuannya tuh ngantar atlet jadi juara. Kalau udah juara, itu di sana bendera merah putih itu dikibarkan, disertai dikumandangnya lagu Indonesia Raya Raya. gitu. Itu harga diri kita, Mbak. Kalau masa damai seperti saat ini, yang bisa ngangkat harkat martabat kita, nunjukin kita tuh bangsa yang dahsyat dan perkasa, itu lewat olahraga, lewat prestasi atlet-atlet kita. Jadi Oke. itu sangat baik ya. Kalau kita ingat 1 abad yang lalu, orang Iya. harus berperang buat nunjukin siapa terkuat. Tapi sekarang Betul. dengan olahraga. Nah, kita ini kan bangsa keempat terbesar di dunia, Mbak. Yes. Harusnya prestasinya juga baik. Karena probabilitasnya dari 272 juta penduduk itu harusnya ada dong yang atlet-atlet hebat. Makanya Yes, jadi inspirasi. pemerintah itu dengan desain besar olahraga nasional menargetkan 2044 Olimpiade saat itu, persis 1 tahun menjelang perayaan kemerdekaan 1 abad Iya. kita tuh harus masuk 5 besar Olimpiade. Oke. Berat ya, berat banget Mbak. Tapi Wow. kita kalau kita bersama kita pasti bisa. Dan ini Dan- bisa jadi salah satu untuk kita menjadi generasi emas kah? Ya, Di 2045? insya Allah bisa. Itu menuju 2045 juga kan, 2044. Jadi ketika kita bicara olahraga, kita mengantar atlet-atlet kita dan teman-teman atlet, teman-teman pelatih, ofisial, semuanya gitu. Ayo kita bersatu. Kalau kita nggak bisa dukung apanya, pasti ada hal lain yang bisa kita dukung. Dan ingatlah, tujuannya itu kita nggak boleh bilang capek gitu, karena itu buat merah putih gitu. Sekarang wujud bela negara kita paling konkret, ngebela
merah putih, apa Mbak yang positif selain olahraga? Ya, ada beberapa, tapi salah satunya olahraga lah, kurang lebih gitu Mbak. Oke, seandainya nih Mas Tirto, dulu Mas Tirto tidak di KONI, Iya, akan menjadi siapakah seorang Mas Tirto? eh, kalau saya nggak di KONI, ya mungkin saya masih di tenaga ahli di dunia politik, pemerintahan. Ya nggak jauh-jauh dari situlah Mbak gitu. Dan cita-citanya yang penting satu, kita meninggal husnul khotimah dan masuk surga. Amin. Semoga bisa jadi pejabat daerah ya. Amin, amin. Iya, amin. Oke, sobat, jangan kemana-mana. Perbincangan kita semakin menarik. Saksikan di segmen selanjutnya setelah pariwara berikut ini. Terima kasih. Aspiration and Inspiration for Indonesia.